Ayo kawan pergi ke sekolah minggu, segera ganti baju. Jangan buat Tuhan selalu menunggu. Bawa Alkitabmu, nyanyi buat Tuhan, tepuk buat Tuhan, juga beri persembahan. Dengar firman Tuhan, hafal firman Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Shalom adik-adik. Jumpa lagi dengan Kakak Dia yang ada di sini. Sebentar lagi kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita. Kita akan siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk hadirat Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau angkat satu pujian, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan sekali lagi, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan, terima kasih buat pagi yang indah ini kami boleh berada di tempat ini Tuhan. Kalau sebentar lagi kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu.
Dan terlebih juga Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami serahkan Tuhan hanya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Haleluya, amin. Hari ini kita ada sebagaimana kita ada saat ini. Itu semua karena kasih Yesus. Seperti apakah kasih Yesus pada kita? Seperti pujian yang akan kita naikkan bersama-sama. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Daki-daki, 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 gunung yang tinggi, ku turun, lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Daki-daki, ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun, lembah yang dalam, melintasi padang hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhanku. Karena kau Yesus Tuhanku. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan, berikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Nah, ada satu pengumuman dari Kak Samuel, yaitu sekarang persembahan kalian bisa dibawa ke gereja. Ingat, setiap minggu keempat bisa dibawa ke gereja. Minta tolong sama papa mama kalian untuk memasukkan amplop ini, amplop persembahannya kalian, ke kotak persembahan yang ada di dalam gereja. Ingat, setiap minggu keempat ya, diberikan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Boleh kebagian 1 atau 2, kemudian ditulis di pojok sini, dikasih tulisan KAA gitu ya.
Jadi nanti persembahan kalian bisa langsung diberikan kepada rumah Tuhan. Nah sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur buat anugerah-Mu di dalam hidup kami, buat papa mama kami Tuhan. Engkau berikan rezeki, Engkau berikan pekerjaan yang baik. Sekarang kami akan memberikan persembahan kami, biarlah itu berkenan di hati Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami tak berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah memuliakan nama Tuhan, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau angkat satu pujian, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi
tutup mata, kita akan mau berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi berkat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo, salam anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bagaimana kabar kalian semua? Kalau kabar Om Fama dalam keadaan sehat, tetap segar ya. Mengapa? Karena ada tetap sukacita dalam hati Om Fama. Dan harapan Om Fama juga semua kita anak-anak yang ada di rumah, yang masih ada di rumah hari ini, ya kita semua tetap dalam keadaan sukacita, tetap dalam keadaan sehat. Itu harapan dan juga doa daripada Om Fama. Nah, hari ini kita bersyukur kalau Tuhan boleh memberikan kesempatan buat setiap kita bertemu lagi untuk kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, kita persiapkan hati kita, ya. Kita persiapkan diri kita untuk kita mau diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sudah siap? Siap semua ya? Oke, angkat tangan semuanya. Bilang, saya siap. Ya, yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Ya. Oke, nah Om Fama mau tanya dulu sebelum masuk ke dalam firman Tuhan. Siapa di antara kita atau anak-anak yang ada di rumah yang sering berbuat baik? Ayo. Udah? Ada? Oh iya, rupanya banyak yang angkat tangan ya. Hampir semua anak-anak di rumah ya mengakui bahwa pernah berbuat baik. Nah, berbuat baik itu bagus atau enggak? Hah? Ya, berbuat baik itu adalah sesuatu perbuatan baik, perbuatan bagus yang diinginkan Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan melakukannya. Nah, tetapi ya, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ada juga orang yang sudah berbuat baik kepada orang lain, tetapi justru yang dia dapatkan dari orang-orang di sekitar yang melihat perbuatan baik itu bukannya mendukung, bukannya suka, ya, bukannya mereka senang dengan orang yang berbuat baik itu, tetapi mereka malah menyalahkan, ya, mereka malah mengejek-ngejek, bahkan mereka membuli, bahkan tidak sedikit orang ya yang memberi ancaman kepada orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Aneh ya, kok bisa seperti itu ya? Ya, seharusnya kalau kita berbuat baik kepada orang lain dan kemudian orang lain itu menjadi orang yang baik, ya, yang sebelumnya orang itu tidak baik menjadi orang baik ketika kita berbuat baik kepada dia, kenapa kok orang-orang itu bisa tidak suka? Seharusnya kan mereka mendukung apa yang kita lakukan. Ya, karena apa yang kita lakukan adalah baik. Ya. Tetapi ya begitulah ya yang terjadi. Ada juga orang yang tidak suka ketika kita berbuat baik. Bahkan tidak sedikit mereka mengancam kita. Ya, awas ya, jangan sampai kamu saya lihat berbuat baik. Ya, kalau kamu dekati orang itu lagi, awas nih, kamu pasti akan mendapatkan ganjaran dari saya. Ya. Sekali lagi, awas, tidak boleh kamu baik terhadap orang itu. Waduh, kira-kira perasaan kita seperti apa ya? Kalau misalnya ada orang yang memperlakukan kita seperti itu, kita sudah tulus berbuat baik kepada orang tertentu, tetapi orang-orang lain malah melarang, bahkan mengancam kita. Sudah pasti, hati kita pasti akan sedih, ya. Hati kita pasti akan merasa, aduh, kenapa sih, mengapa sih aku harus menerima ini? Dan kadang-kadang kita tidak bisa menerima hal itu. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Om Fama juga pernah mengalami hal yang sama. Ya, satu saat ada orang yang meminta untuk Om Fama dan beberapa orang untuk berdoa di rumahnya. Ya, karena mereka merasakan kasih Tuhan ketika Om Fama melayani mereka. Kemudian Om Fama datang ke rumah orang tersebut, ya. Kemudian mendoakan dan kami memuji, memuliakan Tuhan, kami menyembah Tuhan. Tiba-tiba, ya, tidak lama setelah itu, pintu rumah orang tersebut digedor-gedor dari luar. Wah, digedor dengan keras, dak, 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 dak. Ya, ketika kami sedang beribadah, sedikit agak terganggu. Kemudian tuan rumah membuka pintu itu. Rupanya apa yang terjadi? Sudah banyak orang di depan menunggu kami. Loh, kenapa? Rupanya mereka tidak suka ketika kami, ya, Om Fama dan juga orang yang punya rumah itu memuji menyembah Tuhan. Mereka tidak suka, mereka terganggu, mereka sangat benci.
Mereka mengeluarkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar. Wah, kebun binatang semua pada keluar. Ya, contohnya apa ini? Apa itu? Tebak sendiri ya. Ada juga yang bilang gini, dasar kalian ini semua. Waduh, kami dikata-katakan seperti itu. Bahkan semua perkataan kotor keluar dari mulut mereka. Mereka itu ada banyak, ada puluhan orang, dan mereka mau menarik kami keluar untuk kami dipukuli. Ya, siapakah mereka itu? Apakah mereka orang-orang di luar Tuhan Yesus? Tidak. Mereka juga adalah orang-orang Kristen juga. Tetapi apa yang terjadi? Mereka tidak suka ketika ada pujian, ada penyembahan. Mereka terganggu. Kenapa mereka bisa terganggu? Karena rupanya mereka belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Karena di dalam hati mereka sesungguhnya belum ada Roh Kudus. Yang mereka tahu, mereka adalah orang Kristen. Mereka beragama Kristen. Tetapi mereka sesungguhnya tidak mengerti siapa Yesus. Tidak mengerti apa itu Roh Kudus yang seharusnya ada di dalam diri mereka. Nah, pada saat itu kira-kira apakah Om Fama takut atau tidak? Wah, pertama dulu takut. Waduh, bagaimana ini? Jangan-jangan kami dipukuli. Jangan-jangan kami nanti ditarik, diseret keluar, dan kemudian kami akan dihakimi. Wah, itu membuat sempat ketakutan. Tetapi ketika Om Fama terus menyembah Tuhan, Om Fama merasakan ada satu kekuatan. Roh Kudus memberikan kekuatan. Roh Kudus memberikan keberanian. Kemudian Om Fama berdoa di situ dan berkata kepada pemain musik dan juga orang-orang yang ada, jangan takut, mari kita tetap menyembah Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menjaga kita. Karena kita bukan melayani manusia, tetapi kita melayani Tuhan. Om Fama bilang seperti itu. Wah, dan benar. Ya, ketika Om Fama berdoa seperti itu, ada kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, ada keberanian, semua orang menjadi berani untuk tetap menyembah Tuhan. Yang luar biasa terjadi. Tuhan menolong Om Fama dan orang-orang yang ada di rumah, sehingga kami tetap aman. Ketika kami keluar dari rumah itu, kami aman dijaga oleh Tuhan. Tidak ada satupun orang yang berani memukul kami. Tidak ada satupun orang yang berani untuk menyakiti kami. Kenapa? Karena Tuhan melindungi kami. Wah. Anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, bagaimana kalau itu terjadi di dalam kehidupan kalian? Sudah pasti ketakutan kan? Apalagi kalau kita ya misalnya berbuat baik kepada orang lain dan orang lain itu berubah, kemudian kita diseret di depan pengadilan, ada hakim di situ, ada orang-orang yang menghakimi kita, yang mengadili kita dan berkatakan kamu salah, kamu salah. Ya, biasanya yang terjadi adalah kita akan mengalami ketakutan. Nah, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, hari ini Om Fama mau menceritakan tentang kejadian juga yang pernah terjadi kepada murid-murid Tuhan Yesus. Ya, mereka juga mengalami hal yang sama seperti yang pernah dialami oleh Om Fama. Yaitu siapa? Yaitu Petrus dan Yohanes. Ketika mereka menyatakan Injil, ketika mereka memberitakan firman Tuhan, ketika mereka memberitakan tentang Yesus yang telah mati dan telah dibangkitkan, ya, banyak orang yang tidak suka dengan mereka. Banyak orang yang benci, banyak orang yang tidak terima, mengatakan bahwa mereka adalah sesat, orang-orang yang sesat. Ya, banyak orang yang mengatakan mereka harus dihalangi untuk bercerita tentang Yesus. Ya, kita akan baca ya untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1 sampai 22. Tapi kita tidak akan membacakan semuanya, terlalu panjang. Anak-anak boleh nanti di rumah secara pribadi sendiri boleh membacanya di rumah ya. Om Fama hanya akan membacakan ayat 7 sampai ayat 10 saja. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak ya demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah
oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Nah, anak-anak yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini menceritakan tentang Petrus dan Yohanes yang pada saat itu ya, setelah mereka menerima Roh Kudus, ya, mereka dibaptis oleh Roh Kudus. Akhirnya Petrus dan Yohanes memiliki keberanian untuk memberitakan tentang Yesus. Nah, suatu hari Petrus dan Yohanes ya berdoa di bait Allah, dan mereka melihat ada seorang lumpuh ya yang sudah lumpuh sejak lahir ya. Pekerjaannya adalah mengemis-ngemis minta uang. Nah, satu saat ya, ketika Petrus lewat, orang lumpuh itu mengharapkan uang kepada Simon Petrus. Tetapi ketika Petrus melihat orang lumpuh itu, Petrus berkata, emas dan perak tidak ada pada saya, tetapi yang aku punya kuberikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, berdirilah engkau dan berjalanlah. Wow! Orang yang tadinya tidak bisa berdiri, yang lumpuh sejak lahirnya, tiba-tiba ketika Petrus berkata demikian, dia langsung bisa berdiri, sehat. Bahkan dia berjalan mengikuti Petrus dan murid-murid untuk sama-sama ada di bait Allah. Wow, semua orang-orang di sekitar sana terheran-heran. Mereka tidak percaya bagaimana mungkin itu bisa terjadi. Orang yang lumpuh sejak lahir bisa tiba-tiba berjalan hanya dengan perkataan yang disampaikan oleh Simon Petrus. Wah, banyak orang yang menjadi percaya, adik-adik. Banyak orang yang menerima Tuhan Yesus. Kenapa? Karena ketika Simon Petrus menyembuhkan orang lumpuh itu, Simon Petrus dan Yohanes juga berkata-kata bahwa yang menyembuhkan itu bukan mereka, tetapi yang menyembuhkan itu adalah Yesus sendiri. Sehingga suatu saat Simon Petrus ada di Serambi Salomo namanya, ya, dan orang-orang banyak mengikuti dia mendengarkan apa yang disampaikan oleh Simon Petrus. Simon Petrus berkata bahwa Yesus telah mati, tetapi Yesus telah bangkit, dan ketika Yesus bangkit, disitulah orang akan diselamatkan. Wow! Mendengar berita itu banyak orang yang menjadi percaya. Sekitar 5.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Waduh, anehnya ya, ketika banyak orang percaya, tiba-tiba banyak orang seperti ahli-ahli Taurat, imam-imam besar, yang semuanya adalah orang-orang yang pandai tentang firman Tuhan, orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan, tetapi mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dan Yohanes. Akhirnya apa yang terjadi? Simon Petrus dan Yohanes ditangkap oleh imam besar, oleh kepala pengawal bait Allah, oleh orang-orang Saduki. Mereka dibawa kemudian dipenjarakan di sebuah penjara. Waduh, aneh ya. Seharusnya imam-imam besar, orang-orang Saduki, ya, ahli-ahli Taurat yang sudah mengerti firman Tuhan, harusnya mereka mendukung Simon Petrus dan Yohanes. Tapi ini sebaliknya, malah mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Simon Petrus dan Yohanes dan firman yang disampaikan oleh mereka, sehingga mereka dengan bencinya memenjarakan Simon Petrus dan juga Yohanes. Dan kemudian keesokan harinya, anak-anak, imam-imam besar, ahli Taurat, orang-orang Saduki, mereka berkumpul, mereka bersepakat, ya, bagaimana ini? Kita harus menghentikan Simon Petrus itu dan Yohanes itu. Mereka tidak boleh lagi bercerita tentang Yesus itu. Kita harus menutup mulut mereka. Orang Saduki bilang, iya, jangan sampai mereka menceritakan tentang kebangkitan, ya, Yesus, karena orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Sedangkan orang ahli-ahli Taurat, imam besar itu adalah orang-orang yang telah menipu banyak orang yang mengatakan bahwa ketika Yesus mati, mayatnya telah dicuri. Jadi kalau misalnya ada kebangkitan, ketahuanlah bohong mereka. Sehingga mereka berusaha supaya Simon Petrus dan juga Yohanes tidak menceritakan tentang Yesus, tidak menceritakan tentang kematiannya, tidak menceritakan tentang kebangkitannya. Akhirnya mereka semua sepakat, ayo keluarkan Simon Petrus dan Yohanes dari penjara, kita akan mengadilinya. Waduh, akhirnya dengan paksalah Simon Petrus dan Yohanes dibawa
oleh pengawal dan diperhadapkan di pengadilan, di hadapan para imam besar, di hadapan orang Saduki dan ahli-ahli Taurat. Kemudian mereka ditanyai dengan sombong, "Hei, Simon Petrus dan Yohanes, apa yang telah kalian lakukan? Hah? Kenapa kalian berani-berani mengajar tentang Yesus, mengajarkan tentang kematiannya dan kebangkitannya? Ya, tidak boleh kamu mengajar lagi ya. Ya, tidak boleh. Karena itu adalah pengajaran yang salah. Itu yang dikatakan imam besar." Waduh, kira-kira ketika imam besar ngomong seperti itu, Petrus dan Yohanes apakah gentar atau tidak? Wah, luar biasanya apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes itu ada di ayat 19. Dikatakan seperti ini. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah." Wow, berani sekali mereka ya. Padahal mereka kan dalam ancaman. Ya, mereka tuh seharusnya takut. Kenapa orang-orang para imam, kepala dan juga pembesar-pembesar itu mereka menyudutkan Simon Petrus dan Yohanes, mereka mengancam Simon Petrus dan Yohanes, tetapi luar biasanya Simon Petrus dan Yohanes tidak takut sedikit pun. Bahkan mereka berani menghadapi. Kenapa? Karena mereka tahu yang mereka ajarkan, yang mereka sampaikan adalah kebenaran tentang Yesus Kristus yang memberikan keselamatan bagi orang yang percaya. Nah, anak-anak, kenapa Simon Petrus dan Yohanes bisa berani berkata seperti itu? Padahal dulu Simon Petrus adalah seorang pengecut, seorang penakut. Waktu Yesus mau ditangkap, 3 kali Simon Petrus menyangkal, tidak mengakui bahwa dia mengenal Yesus. Dia berbohong karena ketakutan, dia pengecut. Tetapi mengapa ketika diperhadapkan di hadapan imam besar, ahli-ahli Taurat dan orang Saduki, kok Simon Petrus menjadi berubah? Mengapa? Mengapa dia menjadi berani, bahkan berani mempertaruhkan nyawanya untuk mempertahankan setiap ucapannya yang telah disampaikan melalui kebenaran firman Tuhan? Rahasianya adalah ketika hari Pentakosta, yaitu apa? Ketika murid-murid menunggu janji daripada Yesus, bahwa ketika Yesus terangkat ke sorga, Yesus akan mencurahkan rohnya, dan roh itu akan mendiami setiap orang-orang percaya, akan mendiami setiap murid-murid yang mengasihi Tuhan Yesus. Dan benar, ketika Simon Petrus menerima Roh Kudus itu, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam hatinya, maka disitulah Simon Petrus berubah. Dia menjadi seorang yang pemberani. Dia menjadi seorang yang tidak takut. Kendati pun Simon Petrus diancam, dikatakan kamu tidak boleh lagi memberitakan tentang Yesus. Kalau tidak, kamu akan dipenjara atau mungkin dihukum mati. Tetapi Petrus berani berkata, aku lebih taat kepada Allah daripada taat kepada manusia. Akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Para imam besar, ahli-ahli Taurat, orang Saduki, tidak ada alasan lagi untuk mereka bisa memenjarakan Simon Petrus dan Yohanes. Karena apa? Karena banyak orang-orang yang sudah percaya, menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga tidak ada keberanian untuk imam besar, ahli-ahli Taurat, orang Saduki untuk memenjarakan Simon Petrus dan juga Yohanes, karena mereka melihat orang banyak yang mendukung Simon Petrus dan Yohanes. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, luar biasa apa yang dialami oleh Simon Petrus, sehingga mereka bisa lepas dari penjara. Mereka tidak takut dengan ancaman. Mereka tidak takut dengan sesuatu yang bisa menyakiti tubuh mereka. Tetapi mereka tetap memberitakan, menyaksikan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan yang telah mati, telah bangkit, memberikan keselamatan masuk surga bagi setiap anak-anak atau orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Nah, hari ini kita mau belajar beberapa hal, ya, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ya, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hati kita semua. Amin. Roh Kudus itu ada dalam hati anak-anak. Bagaimana kita tahu? Roh Kudus itu ada ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Jadi kalau kamu belum percaya Tuhan Yesus,
belum ada Roh Kudus. Makanya kamu sering takut. Makanya kamu sering istilahnya sedih. Makanya kamu sering khawatir. Makanya kamu sering berbuat sesuatu yang tidak baik. Mungkin kenakalan-kenakalan atau hal-hal buruk yang sering kamu lakukan setiap hari. Jangan-jangan kita belum punya Roh Kudus. Oleh karena itu hari ini, kalau anak-anak di rumah masih belum yakin bahwa ada Roh Kudus dalam hatinya, ini kesempatan untuk kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus itu akan diam dalam hati kita dan akan menguasai hidup kita, memberikan keberanian, menghibur kita, bahkan mengubahkan kehidupan kita. Nah, apa juga yang kita pelajari hari ini? Yaitu bahwa Roh Kudus itu bekerja di dalam hati kita, menolong dan membantu kita. Jadi jangan takut. Kalau satu saat kamu berbuat baik kepada orang lain, kamu mendoakan orang lain sehingga orang lain itu berubah dan mereka menjadi orang yang mengasihi Tuhan, dan ada orang-orang yang tidak suka mengancam kamu, Om Fa mau katakan, jangan takut. Kamu punya Tuhan, ada Yesus dalam hatimu, yaitu Roh Kudus yang akan membantu kamu, menolong kamu. Bahkan ketika kamu tidak bisa ngomong, nggak bisa berbicara, Roh Kudus akan menolong kamu untuk berbicara. Sehingga kamu akan dibantu, sehingga kamu akan diluputkan, dan kamu akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus itu memampukan kita untuk menyaksikan nama Tuhan Yesus. Itulah kenapa Roh Kudus itu harus ada dalam hati kita anak-anak. Karena tujuannya adalah supaya melalui Roh Kudus itu kita menyaksikan, memberitakan tentang Yesus kepada siapa? Mungkin kepada papi mami kita yang belum percaya, kepada orang-orang yang ada di rumah, dan juga kepada teman-teman di sekolah atau mungkin tetangga-tetangga kita yang mereka masih belum percaya kepada Tuhan. Jangan takut. Percaya bahwa ketika Roh Kudus itu ada dalam diri kamu, maka kita akan dimampukan untuk kita boleh menjadi saksi, memberitakan tentang Yesus yang telah mati, telah bangkit, telah naik ke surga, dan menyediakan tempat bagi setiap anak-anak yang percaya kepadanya. Nah, anak-anak ambil komitmen di hadapan Tuhan hari ini, bahwa kamu mau supaya berani untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang. Jangan takut, karena Roh Kudus beserta dengan kamu. Roh Kudus akan memberikan kamu keberanian. Roh Kudus akan mengajarkan kamu apa yang harus kamu katakan. Karena Dia tidak pernah meninggalkan hati kita. Tetapi Roh Kudus, kemanapun kita pergi, Dia akan beserta dengan kita. Dan ketika Roh Kudus beserta dengan kita, maka kita akan aman di dalam perlindungan tangannya. Anak-anak yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mari keselamatan itu jangan hanya kita miliki sendiri, tetapi kita juga mau membagikannya kepada orang-orang di luar sana yang masih belum percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, kita punya Roh Kudus. Roh Kudus memampukan kita untuk kita berbicara, menyaksikan tentang Yesus. Jadi jangan takut, jadilah berkat bagi orang-orang dan setiap orang yang kalian jumpai dimanapun berada, untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi demikian firman Tuhan yang Om Fama sampaikan, bercerita tentang Simon Petrus dan Yohanes. Biarlah keberanian mereka, biarlah apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi teladan dan contoh buat setiap kita yang ada di rumah. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat buat setiap kalian yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Bapa untuk kesaksian. Terima kasih Bapa untuk cerita kebenaran firman Tuhan, yaitu kami belajar dari Simon Petrus dan juga Yohanes, di mana mereka menjadi orang-orang yang berani, orang-orang yang kuat ketika mereka menghadapi tantangan.
Kendatipun mereka melakukan hal yang baik, ada orang-orang yang tidak suka dengan perbuatan yang mereka lakukan. Dan ketika mereka menghadapi tantangan harus diadili, Simon Petrus dan Yohanes sama sekali tidak takut. Mereka tidak menolak tentang Yesus, tetapi dengan keberanian yang daripada Roh Kudus, Simon Petrus dan Yohanes tetap memberitakan, menyaksikan tentang Yesus Kristus. Mereka lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Tuhan Yesus, firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini, biarlah bukan hanya sekedar kami dengar Tuhan, tetapi biarlah firman ini juga boleh kami lakukan. Sebab kami percaya setiap kami anak-anak Tuhan, ada Roh Kudus dalam diri kami yang akan memampukan kami untuk menyaksikan kebenaran, keselamatan yang berasal daripada Tuhan sendiri. Pujilah namamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Ya, hari ini ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa saksikan besok minggu jam 10:30. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dah.